Trump menekan keras rezim diktator Kuba dan Havana merespons seperti rezim yang terpojok pada umumnya, membebaskan lebih dari 2.000 tahanan dalam sebuah amnesti yang terburu-buru, dijual sebagai isyarat kemanusiaan, tetapi dilakukan tepat di tengah tekanan dari Amerika Serikat, negosiasi yang tegang dengan Washington, dan langkah pemerintahan Trump melawan aparat komunis lama di pulau itu. Pada hari Selasa ini, hal tersebut menjadi penting karena kita tidak sedang membicarakan keputusan yang berdiri sendiri di Havana, melainkan reaksi langsung dari rezim tersebut, yang merasa ketakutan datang setelah pemerintahan Trump memperkeras nadanya. Marco Rubio memperkeras sikap terhadap para pemimpin Kuba. Miguel Diaz-Canel mempublikasikan nama-nama tahanan di lembaran resmi, menyebut pengampunan itu sebagai tindakan berdaulat dan kemanusiaan. Tetapi pertanyaan yang tersisa sangat sederhana. Jika rezim diktator itu begitu rapuh, jika mereka masih bertahan, mengapa mereka membuka sel sekarang? Jika tidak ada tekanan nyata, mengapa mereka terburu-buru membebaskan ribuan orang justru pada saat ini? Dan jika Trump tidak menebar teror politik di Havana, bagaimana menjelaskan amnesti sebesar ini di tengah pengepungan Amerika? Saya akan ceritakan semuanya padamu. Jika kamu suka konten yang langsung ke intinya dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Daftar penerima amnesti telah dipublikasikan di jurnal resmi Kuba melalui dekret yang ditandatangani pada 3 April oleh Miguel Diaz-Canel. Teks tersebut memberikan pengampunan total dan final kepada sejumlah besar narapidana. Sebagian dari mereka sudah dibebaskan dari penjara, menurut Reuters. Pembebasan ini mencakup lebih dari 2.000 narapidana dan merupakan amnesti kedua yang diumumkan oleh rezim hanya dalam tahun ini. Kediktatoran berusaha mengendalikan narasi dengan mengatakan bahwa mereka tidak menahan tahanan politik. Rezim tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang ditahan setelah protes telah dihukum karena menyebabkan gangguan publik, melawan penangkapan, pencurian, dan vandalisme. Namun, bobot politik dari amnesti justru berasal dari titik ini. Banyak pembangkang dan demonstran yang terkait dengan protes tahun 2021 telah dibebaskan melalui kesepakatan dan langkah-langkah terbaru seiring meningkatnya tekanan eksternal terhadap Havana. Pulau itu tidak membuka sel-sel penjara karena percaya pada sistemnya sendiri. Pulau itu membuka sel karena rezim sedang dikepung oleh krisis ekonomi, kemerosotan reputasi internasional, dan tekanan Amerika dengan kecepatan yang tidak ada dalam rencana kediktatoran. Tindakan Trump menimbulkan teror politik di Havana karena mengenai rezim di titik yang paling mereka rasakan, uang, legitimasi, dan kelangsungan hidup. Sehari sebelum pengumuman amnesti pada bulan April, diplomat utama Kuba di Washington secara terbuka mengundang pemerintah Amerika untuk membantu merombak ekonomi pulau itu. Ini menunjukkan seberapa besar tekanan yang mereka alami. Kediktatoran yang sama yang menuduh Amerika Serikat melakukan agresi, sekarang justru mencari jalan keluar ekonomi dengan Washington, sambil membebaskan tahanan untuk mencoba mengurangi tekanan. Disinilah amnesti brutal muncul sebagai manuver darurat, bukan sebagai bukti keterbukaan yang nyata. Eskalasi semakin memanas pada 20 Mei ketika Amerika Serikat mengumumkan tuduhan terhadap mantan Presiden Kuba, Raul Castro, termasuk konspirasi untuk membunuh warga negara Amerika, pembunuhan, dan penghancuran pesawat terbang. Raul Castro berusia 94 tahun muncul di depan umum di Kuba bulan ini, dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan diekstradisi. Namun, kekuatan simbolis dari tuduhan tersebut sangat besar. Washington menempatkan nama bersejarah dari revolusi Kuba dalam bidikan hukum Amerika. Marco Rubio meningkatkan tekanan pada hari berikutnya dengan mengatakan bahwa peluang tercapainya kesepakatan melalui perundingan dengan Kuba tidaklah tinggi. Kalimat itu membongkar upaya Havana untuk menjual pembebasan tahanan sebagai tanda normalitas. Rubio menegaskan bahwa pemerintahan Amerika lebih memilih solusi diplomatik, tetapi tidak mempercayai kepemimpinan komunis saat ini. Bruno Rodrigues, Menteri Luar Negeri Kuba, bereaksi dengan menuduh Rubio mendorong agresi militer dan secara keliru mengklasifikasikan Kuba sebagai sponsor terorisme. Reaksi dari Havana menunjukkan bahwa tekanan telah masuk ke pusat kekuasaan Kuba dan memaksa rezim untuk merespons dengan nada defensif. Rezim juga mencoba mengubah amnesti menjadi alat propaganda internal. Dengan menyebut langkah tersebut sebagai isyarat kemanusiaan dan berdaulat, Diaz-Canel berusaha mengatakan kepada rakyat Kuba bahwa pemerintah tetap memegang kendali. Namun, rangkaian peristiwa membongkar sandiwara itu. Pertama, terjadi negosiasi yang sulit dengan Washington. Setelah itu, muncul daftar para tahanan.
Setelah itu muncul tuduhan terhadap Raul Castro. Tak lama kemudian, Rubio meredam segala harapan akan tercapainya kesepakatan yang mudah. Yang terlihat adalah sebuah kediktatoran yang membebaskan para tahanan sambil berusaha mencegah tekanan Amerika berkembang menjadi krisis yang lebih besar lagi. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menunjukkan bahwa masalah ini masih jauh dari selesai. Human Rights Watch menyatakan pada bulan April bahwa lebih dari 700 tahanan politik masih tetap berada di Kuba, menurut organisasi seperti Justiça 11J dan Prisoners Defenders. Selain ratusan orang yang berada dalam tahanan rumah dan pembatasan lainnya, Prisoners Defenders juga menyatakan pada bulan Mei bahwa Kuba mencapai rekor baru dengan 1.260 tahanan politik pada April 2026. Data ini memperkuat pandangan bahwa amnesti tidak menghapus rekam jejak kediktatoran. Itu hanya menunjukkan bahwa rezim memutuskan untuk sedikit mengalah demi mencoba bertahan dari tekanan. Krisis Kuba juga memiliki komponen ekonomi yang tidak bisa disembunyikan oleh rezim diktator. Pulau ini menghadapi kekurangan listrik, kelangkaan makanan, eksodus tenaga profesional, penurunan kapasitas produksi, dan ketergantungan pada bantuan luar negeri. Ketika rezim dalam kondisi seperti ini membebaskan lebih dari 2.000 tahanan selama negosiasi dengan Amerika Serikat, pesan yang disampaikan kepada rakyat sangat jelas. Pemerintah tidak bertindak karena kebaikan hati, melainkan sedang berusaha membeli waktu. Amnesti menjadi katup pengaman politik untuk mengurangi tekanan internasional, menenangkan keluarga, dan menunjukkan suatu isyarat sementara struktur rezim tetap macet. Donald Trump menggunakan kelemahan ini sebagai senjata politik. Gedung Putih sudah memperkuat sikap keras terhadap Kuba dengan memperlakukan rezim tersebut sebagai ancaman bagi keamanan Amerika Serikat dengan menyebutkan hubungan dengan lawan strategis, kegagalan dalam kerjasama dan keamanan, serta catatan Havana terkait deportasi dan pengendalian migrasi. Pada Januari 2026, Gedung Putih sendiri menyatakan bahwa Trump telah memperkuat kebijakan Amerika terhadap Kuba dan mempertahankan pembatasan yang terkait dengan peran pulau tersebut sebagai sponsor terorisme. Kerangka ini mengubah amnesti menjadi bagian dari persaingan yang lebih besar, bukan hanya penjara. Ini soal kekuasaan. Rezim diktator Kuba tahu bahwa setiap tahanan yang dibebaskan sekarang menjadi bukti bahwa tekanan dari luar memang berhasil. Bagi rezim, membebaskan ribuan orang bisa terlihat seperti upaya untuk meredakan suasana. Bagi Trump, langkah ini memperkuat anggapan bahwa Havana hanya bergerak ketika benar-benar merasa takut akan konsekuensi. Itulah sebabnya amnesti sangat mengganggu inti komunis. Membebaskan tahanan tidak berarti mengizinkan oposisi bebas. Rezim bisa membuka pintu dengan satu tangan dan tetap melakukan pengawasan, pembatasan, serta penindasan dengan tangan lainnya. Amnesti terhadap lebih dari 2.000 tahanan menunjukkan sebuah kediktatoran yang berusaha bernapas di bawah tekanan. Trump membuat Havana menghadapi biaya politik yang tinggi. Rubio mengambil kekuatan dari omongan kosong dan diplomasi. Dan kasus Raul Castro menghantam simbol tertua kekuasaan komunis Kuba. Sekarang, rezim tersebut mencoba menjual langkah mundur sebagai tindakan berdaulat. Tapi rakyat Kuba melihat sebuah struktur yang melemah, terpaksa membebaskan para tahanan sambil menghadapi Washington, krisis ekonomi, dan tuntutan yang semakin besar akan kebebasan di dalam pulau itu sendiri. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah memastikan Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlangganan saluran, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.